lebih dalam lagi buat kami Tuhan. Lebih dalam lagi buat kami. Lebih dalam lagi buat kami Tuhan. Lebih dalam lagi buat kami. Lebih dalam lagi buat kami. Kira la bara 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 la bara. Sikira la bara 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 la. Sikira la bara la bara la. Lebih dalam lagi buat kami. 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 Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Kami membebaskan Roh Kudus menjamah kami semua, melawat kami semua, mengurapi kami semua. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang hebat sampai dengan hari ini. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami. Pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami. Kami buka hati kami. Kami izinkan Roh-Mu bekerja atas kami. Sebab kami takluk di bawah-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Berkati anak-anak-Mu, baik yang berada di studio ini maupun mereka yang berada di rumah-rumah yang kumpul bersama-sama. Berkati kami Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang tersebar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampaikan firman-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat.
hari ini adalah ibadah raya khusus. Kita memperingati Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Sama-sama kita akan dengarkan, kita baca sama-sama. Buka Alkitab saudara yang sudah membuka, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang setuju boleh katakan amin. Saudaraku, peristiwa Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama itu dikenal dengan istilah Hari Raya 7 Minggu. Mengapa dikenal dengan istilah Hari Raya 7 Minggu? Karena setelah Paskah, maka mereka bekerja untuk menanam. Tepat pada hari yang ke-50, Penta 50, maka mereka menuai. Jadi Pentakosta juga disebut dengan Hari Raya Penuaian. Nah, sementara buat kita di era sekarang, Pentakosta dikenal dengan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Perlu kita ketahui saudara, ada 3 pengalaman seseorang dengan Roh Kudus. Yang pertama, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tetapi perlu kita mengerti ada 3 aspek penting yang kita ketahui tentang Roh Kudus atau perihal tentang Roh Kudus sebelum kita masuk ke 3 pengalaman tersebut. Yang pertama, Roh Kudus adalah janji Bapa, pribadi yang diberikan oleh Bapa kepada kita semua orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Pada waktu Yesus akan naik ke surga, Dia berkata kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Nah, perlu kita ketahui, Roh Kudus adalah janji Bapa. Dia pribadi sama seperti Yesus. Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus yang tercurah atas kita kepada setiap seluruh orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia menjadi penolong buat kita. Dia menjadi penghibur buat kita. Dia juga disebut sebagai Roh kebenaran. Maksudnya apa? Waktu Roh Kudus ada pada setiap kita, maka kita mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Saudara akan tertuntun dari waktu lepas waktu, dari proses demi proses, dari perkara demi perkara, dari masalah demi masalah. Kita tidak akan pernah tawar karena ada Roh Kudus yang menghibur, menolong kita. Masalah hanya Dia izinkan terjadi dalam hidup kita semua. Supaya apa? Engkau dan saya menjadi pemenang atas setiap masalah itu. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu Roh Kudus sebagai pribadi buat kita. Yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan buat kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh seluruhnya. Sama-sama katakan memperoleh seluruhnya. Kasih tahu kanan kirinya, Roh Kudus itu jaminan loh. Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan
untuk kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi perihal penting yang kedua yang perlu kita mengerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan. Oleh sebab itu jangan anti dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bersifat progresif. Waktu demi waktu dia terus akan berjalan bekerja. Sama seperti Kristus pada waktu dia berada di bumi. Dia itu progresif sampai di puncak kayu salib. Dia mati bangkit naik ke surga. Progresif. Tidak pernah stagnan. Roh Kudus juga demikian. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu gak perlu khawatir. Dalam posisi sulit seperti ini, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Menjadi pelaksana firman Tuhan. Ada Roh Kudus buat kita. Dia jaminan buat kita. Kasih tahu kanan kirinya, Roh Kudus itu jaminan buatmu. Roh Kudus itu jaminan buatmu. Haleluya. Amin. Yang ketiga, pengurapan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi pengurapan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, 3 pesan Tuhan sampaikan buat kita. Salah satunya adalah Tuhan beri tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuberitahu kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Ini salah satu kehendak Bapa pada zaman ini. Ini salah satu menjadi tugas kita pada zaman ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun suku kita, latar belakang kita, terserah. Perlu saudara ketahui, kita dipanggil sampai dengan hari ini. Kalau engkau kenal Tuhan, melayani Tuhan, apapun gerejamu, khusus umat Tuhan yang berada di gereja Bethel, Bali, Rayon 5, saya mau beritahu, salah satu tugas kita yaitu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan untuk kita bisa melakukan itu, Roh Kudus kuncinya. Roh Kudus jaminannya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yang setuju boleh katakan amin. Kata kuasa, saudaraku, ini memberikan dampak pengaruh yang berbeda dalam hidup seseorang. Saya nggak percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya biasa-biasa. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan mudah memperkatakan yang buruk keluar dari mulutnya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu masih cinta uang. Saya nggak percaya. Yang saya percaya seperti apa yang Alkitab katakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia hidup dalam firman dan Roh Tuhan. Dia berjalan dengan tanda-tanda heran yang menyertai hidupnya. Dia hidup seperti apa kata Tuhan di dalam kehidupannya. Yang saya tahu seperti apa yang ditulis oleh Roh Kudus, apa yang ditulis oleh Alkitab. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orangnya murah hati, tidak pelit, suka berbagi. Itu sebabnya pada waktu peristiwa Pentakosta, gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang berkekurangan. Kenapa? Karena setiap orang membawa kekayaan mereka, harta mereka ke bawah kaki Rasul. Untuk apa? Dibagikan kepada mereka yang susah pada waktu itu. Saya berdoa peristiwa itu juga sama untuk kita alami bersama. Pengurapan Roh Kudus akan memampukan kita. Saudara nggak perlu khawatir. Hari ini kita merayakan Pentakosta, kita minta bersama-sama Roh Kudus membaptismu, Roh Kudus memenuhi hidup kita semua. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, saya rindu itu hal itu terjadi. Saya rindu hal itu terjadi. Haleluya. Amin. Betapa ku kasihi kau Tuhan, betapa
Engkau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan, katakan ku cinta padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, betapa ku kasihi Kau Tuhan. Yes, Lord. Betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan ku cinta padamu. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atas kita. Pesan Tuhan buat kita beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk kita terima Roh Kudus, maka satu hal yang perlu kita perhatikan, hati kita. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Yesus secara khusus datang kepada dia. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya teringat ketika Yesus mengucapkan lebih dari mereka ini. Yesus pernah berkata begini, apabila engkau lebih mengasihi ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan daripada aku, kata Tuhan Yesus, maka kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, ayat ini bukan berarti kita membantah orang tua, kita menelantarkan suami, istri, anak-anak kita. Bukan. Kalau kita mengasihi Yesus, maka engkau akan berfungsi sebagai suami yang benar. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan berfungsi sebagai istri yang benar. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan berfungsi sebagai orang tua yang benar. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan berfungsi sebagai anak yang benar. Tetapi yang Yesus mau bawa kepada kita, pengertian ini adalah seperti yang Yesus katakan kepada Simon anak Yohanes atau Petrus. Dia berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yesus menekankan soal kecenderungan hati Simon pada waktu itu. Dan Simon berkata, iya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya. Dan pada waktu pertanyaan ketiga, sebelum Simon menjawab, dia menangis. Lalu dia berkata, engkau tahu hatiku, aku mengasihi. Dan Yesus selalu berkata dengan jawaban yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, ini amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, sebelum Roh Kudus turun atas kita, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka dimulai dari kecenderungan hati kita. Mari cek hati kita sebelum kita mulai lanjutkan. Kalau masih ada yang menyimpan kepahitan, rasa sakit kepada siapapun, ampuni sekarang. Ampuni. Kalau engkau pernah merasa dirugikan oleh saudaramu, atau sanak yang lain, atau teman-teman, keluarga yang lain, atau sahabat-sahabat permainan, kalau engkau pernah dirugikan dan engkau merasa sakit, dan ada pada suatu titik engkau ingin membalas perbuatannya, sekarang dengar baik, kalau engkau rindu Roh Kudus turun atasmu, selesaikan terlebih dahulu itu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak selesaikan itu, Roh Kudus gak akan bakal bisa turun. Saya mau beritahu kepada kita, peristiwa Pentakosta tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita dikondisikan seperti ini dalam keadaan sulit. Paskah kemarin juga demikian. Apakah Tuhan punya maksud? Benar. Tuhan punya maksud atas semua ini. Saudara jangan terlalu melihat kerugianmu sekarang. Saudara jangan melihat
Jangan terlalu melihat rasa sakitmu sekarang. Saya mau beritahu, rasa sakit yang kita tanggung selama beberapa waktu belakangan ini, Tuhan bisa ganti sekarang ini juga. Tuhan bisa pulihkan sekarang ini juga. Tapi yang Tuhan mau hari ini mulai dengan hati kita. Jangan sampai kita punya pengertiannya, tapi kita tidak mengalami Roh Kudus. Banyak orang punya pengertiannya, tapi dia nggak mengalami Roh Kudus. Apa yang terjadi? Hidupnya stagnan, naik turun. Kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun. Ini bukan ciri orang Kristen, saudara. Ini bukan ciri murid. Ciri murid dia terus melesat, naik, grafiknya terus naik. Betul, kadang-kadang jatuh, tapi naik lagi. Karena Alkitab berkata orang benar, 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Ada Roh Kudus bersama dengan dia. Karena Roh Kudus itu penolong. Mari kita selesaikan. Kalau ada dari antara kita hamba Tuhan yang melihat mengikuti ibadah ini, kalau engkau lagi sedang merasa siap satu dengan yang lain, sesama hamba Tuhan, hanya karena persoalan-persoalan domba kita yang mungkin diambil oleh orang lain, dengar baik, mari sama-sama kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau kau mau dipakai oleh Tuhan, gerejamu mau dipakai oleh Tuhan sebagai lumbung penuaian di akhir zaman, mari dimulai kita dari para pemimpin untuk menyelesaikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Selesaikan, saudara. Selesaikan. Selesaikan. Banyak orang ingin mengalami manifestasinya tapi tanpa bayar harga. Tahukah saudara, pada waktu Tuhan Yesus membawa para murid ke sebuah gunung, lalu mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, Alkitab menuliskan mereka berjalan 1/3 hari lamanya menuju ke Yerusalem. Dengan kata lain, ada usaha yang mereka lakukan untuk masuk ke kamar loteng di Yerusalem, menanti-nantikan janji Bapa. Ada bayar harga, tidak serta-merta turun begitu saja. Kalau kita merindukan Roh Kudus turun atas kita, ada bayar harganya. Apa bayar harganya? Perbaiki kecenderungan hati kita yang buruk. Perbaiki. Alkitab berkata Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh bermuara pada hati seseorang. Orang lain tidak tahu kita bersandiwara, tapi Tuhan tahu. Orang lain tidak tahu kita menyimpan apa itu, tapi Tuhan Yesus tahu. Hari ini, sebelum sama-sama kita lanjutkan, ambil beberapa waktu sebentar. Pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau ada yang perlu kamu selesaikan, selesaikan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mengasihimu, aku rindu kau turun memenuhi hidup. Oh, rialah bakas. Kalau saudara pernah dibaptis Roh Kudus, saudara pernah melayani, tetapi hari-hari ini justru terjadi penurunan dalam hidup. Engkau dulu pernah bangga dengan cerita masa lalu pelayananmu, tapi hari-hari ini semangatmu luntur. Saya mau beritahu, ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan dalam hatimu. Selesaikan itu di hadapan Tuhan, supaya dia kembali memenuhi hidup. Oh ya labaka sakaralaba. Oh labaka sakar. Roh Kudus yang lembut, kau sedang berperkara kepada anak-anakmu Tuhan. Kau sedang berperkara kepada anak-anakmu. Kiara laba. Lawat, selesaikan dengan Tuhan. Jangan ada celah. Jangan ada celah.
Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menuruti perintah, maka engkau mengasihi aku. Kunci Roh Kudus turun atas kita. Satu, mengasihi Tuhan. Ukuran mengasihi Tuhan ketika kita melakukan perintah. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni bukan pada saat hati kita lagi enak, tapi mengampuni itu sebuah perintah. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengampuni, maka Bapa di sorga akan mengampuni. Tetapi kalau ia tidak mengampuni, Bapa di sorga pun tidak mengampuni. Siapa yang pernah menyakitimu, ampuni dia. Ini perintah dari Bapa sendiri. Oh, terima kasih Tuhan. Ambil waktu sebentar. Yesus, betapa Tuhan kami mengasihi-Mu. Betapa ku kasihi Kau Tuhan. Betapa ku kasihi Kau selamanya. Setiap hari selalu ku cari wajah-Mu untuk menyatakan ku cinta padamu. Berkati hati mereka Tuhan dengan pengurapan, dengan jamahan kasih-Mu. Berkati mereka Tuhan yang di rumah-rumah. Berkati mereka Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Berkati Tuhan, berkati. Yesus, suami dengan istri, istri dengan suami, saling mengampuni, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, rihala bakas syakara. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kita sudah selesaikan itu, maka kita perlu mengerti 3 pengalaman orang percaya dengan Roh Kudus. Yang pertama, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Alkitab berkata, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidup mereka. Ini pengalaman pertama. Ada jaminan Roh Kudus dimeteraikan. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita hari ini yang mengikuti ibadah ini, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin mengajak setiap saudara untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Sebab orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia akan meninggikan Yesus. Dia akan mengagungkan Yesus. Ada berapa banyak yang di rumah-rumah yang saat ini beribadah bersama dengan para hamba-hamba Tuhan. Engkau belum pernah mengatakan, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalau itu belum pernah, mari kita lakukan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah, bantu mereka untuk bisa mendeklarasikan ini. Taruh tangan kiri di dadamu, lalu angkat tangan kananmu. Ikutin kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, pengalaman seseorang yang kedua bersama dengan Roh Kudus, yaitu dibaptis oleh Roh Kudus. Nah,
Matius 3 ayat 11 berkata bahwa Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan api. Jadi ada 3 baptisan yang Alkitab tuliskan yang kita kenal. Yang pertama baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Saya tidak bicara baptisan air atau baptisan api, tapi saya mau fokus dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya kita dibanjiri oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini terjadi satu kali dalam perjalanan hidup orang percaya. Dan tanda awalnya adalah berbahasa roh. Seperti apa yang telah tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu nggak bisa dipelajari, saudara. Nggak bisa. Kalau orang mempelajari bahasa roh itu bakal hilang. Saya mau beritahu, bahasa roh nggak bisa dipelajari. Dan tanda awal orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu berbahasa roh. Tanda awal. Saya nggak katakan ini tanda selama-lamanya. Tanda awal. Jadi kalau saudara belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara rindu. Sekalipun engkau belum dibaptis air, Alkitab berkata ada cukup banyak pengalaman jemaat mula-mula yang mengalami belum dibaptis air tetapi dibaptis Roh Kudus. Tetapi setelah itu mereka memberi diri untuk dibaptis air. Siapa salah satunya? Cornelius. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal ke-10 dikatakan Cornelius ngalami hal itu, saudara. Jadi ketika Petrus berkata-kata menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun atas Cornelius dan keluarganya, seisi rumahnya pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita memulihkan? Bagaimana caranya kita minta? Kita minta sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku rindu dibaptis oleh Roh-Mu. Kita nyembah Tuhan lebih lama, terus lebih dalam, terus menerus. Sampai kepada suatu titik. Saya sederhanakan. Bagaimana kita tahu itu bahasa roh? Pada waktu kita nyembah lebih dalam. Ada pada suatu titik kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak pernah kita dengar, yang tidak kita mengerti, itu Tuhan taruhkan dalam hati dan pikiranmu. Saya mau beritahu, itu bahasa roh. Amen. Dan berkatakan dengan iman. Amen. Yang setuju boleh katakan amin. Amen. Sederhana. Ya. Yang ketiga, nanti kita doa sama-sama. Yang ketiga, pengalaman seseorang dengan Roh Kudus yang ketiga adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini terjadi berkali-kali, saudaraku. Terjadi berkali-kali. Ada orang yang dalam perjalanan hidupnya pernah dibaptis Roh Kudus, lalu mengalami kasih mula-mula, lalu setelah itu mengalami kemunduran. Mungkin karena keadaan, mungkin karena status-status hal yang lain, kita nggak tahu. Tapi dia mengalami kemunduran. Nah, kalau dia rindu kembali dipenuhi Roh Kudus, saudara, saya mau beritahu, ini waktunya buatmu. Apakah bahasa roh yang dia terima waktu dibaptis Roh Kudus dulu hilang? Tidak. Tapi persoalannya bahasa roh yang dia terima dulu itu nggak pernah membawa dampak dalam hidupnya. Bahasa roh yang memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kita harusnya memberi dampak. Alkitab berkata, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Berkata-kata untuk hal-hal yang tidak mengucapkan. Apa fungsi bahasa roh yang pertama? Membangun dirinya sendiri. Rasul Paulus berkata, aku senang, bahkan sangat senang ketika kamu berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Itu bisa membangun. Bahasa roh bukan tidak akan pernah menjadi alat keselamatan, betul. Tetapi bahasa roh itu seperti kendaraan untuk membawa kita dalam percepatan. Bahasa roh itu seperti eksklusifnya untuk membawa kita lebih cepat, menolong kita, mempengaruhi kita sehingga kita itu nggak jatuh, nggak lalai.
Kenapa fungsinya? Membangun. Dalam keadaan lemah, mungkin kita sudah kehilangan kata-kata untuk berdoa. Bahasa roh juga berfungsi untuk kita mengucapkan hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada Allah. Kitab Roma berkata demikian. Jadi dengan kata lain, kalau engkau pernah mengalami dibaptis Roh Kudus, tapi hari-hari ini engkau sulit, kita sudah selesaikan tadi persoalan hati dan rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Ini waktunya buat kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau saudara rindu, mari saya jemput kita bangkit berdiri dan siapkan dirimu untuk terima Roh Kudus. Kiralabakasyakaralab. Horialabara. Syakaralabara. Saya akan berhenti kurang lebih 10 kurang 5. Dan setelah itu kita akan break 10 tepat. Nanti saya akan mulai kembali supaya kita 10.01 kita akan sama-sama berdoa untuk kita menerima berkat upper room, berkat kamar loteng. Yang siap boleh katakan amin. Jadi mari kita mulai dengan sesisa waktu ini untuk kita minta Roh Kudus mengurapi kita sehingga saudara dibaptis Roh Kudus atau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang siap, mari pejamkan matamu, konsentrasi saja dengan Tuhan, dan sudah mulai menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bapa, kami rindu supaya Engkau membaptis anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Bapa, kami rindu supaya anak-anak-Mu yang pernah dibaptis Roh Kudus, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. Fill me again with the power of your Spirit. Tetap sembah Tuhan, sembah Tuhan.
oleh Roh. Yes. Ini waktunya Engkau turun atas mereka. Di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Terima. 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 Hamba-hamba Tuhan yang berada di pos-pos pelayanan di rumah-rumah Tuhan, doakan mereka satu persatu. Tuhan saya, berialah barang-barang. Segeralah barang-barang. Berdoa, berdoa, berdoa.
memberikan kata-kata yang patah-patah atau kalimat yang aneh, yang ganjil. Itu caranya engkau bisa mengenal kalau itu bahasa roh. Tidak bisa ditiru, Tuhan sendiri yang kasih itu. Dan berkatakan dengan iman, nggak perlu takut. Api itu mengalir dari tempat ini. Mengalir. Memenuhi setiap anak-anakmu Tuhan. Oh, api itu semakin berkobar. Api itu semakin berkobar. Ingat, jangan ada masalah hati. Jangan ada konflik batin. Jangan ada konflik batin. Yes Lord. Yes Lord. Yes, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, reign now. Holy Spirit, reign now.
Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Silahkan Roh Kudus bekerja buat mereka. Kau sedang mempersiapkan kami itu, masuk dalam dimensi yang baru, sehingga cara hidup umatmu berubah. Dimensi baru, dimensi baru, dimensi baru. Korea labakasya karalaba. Kiara labara. Dimensi baru. Yes Lord. Dia penolong. Dia penolong kita dari keterpurukan. Dia Roh kebenaran. Dia Roh Kudus yang mengarahkan setiap kita, memberikan pengertian kepada setiap kita. Jangan sampai ada yang terlewat. Berkati Tuhan. Kul demi kul yang ada di Denpasar, yang berada di Legian Kuta, di Jimbaran, Singaraja, Kelungkung, Abana, baik anak-anakmu yang bukan dari yang berada di luar Pulau Bali, Jakarta, Bekasi, Manado, Kalimantan, rapi mereka. Oh, turun Tuhan. Saudara, nikmati saja dengan Tuhan. Nikmati saja dengan Tuhan. Nikmati saja dengan Tuhan. Nikmati. Ini waktumu dengan Dia. Ini waktumu dengan Dia. Ini waktumu dengan Dia. Waktu kamu menyembah, bagaimana kamu bisa mengerti itu bahasa roh? Kalimatnya, kata-katanya aneh, dan itu Tuhan taruhkan di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Kalimat aneh, kata-kata aneh, patah-patah. Perkatakan itu bahasa. Perkata itu. Kurialaba kasakara laba.
Siana Murede Yeke nama Siana Karana Basande Yeredama Yeswa 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 Ranana Makasya Nanano Yemo Rananabo Yemo Sebuah generasi sedang kupersiapkan, generasi yang mencintai aku lebih dari apapun, generasi yang akan berjalan dengan cepat, berlari dengan kencang, generasi yang terus mengejar tujuanku. Generasi itu akan terus bertumbuh, berkembang. Semakin banyak, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dimulai dari timur, terus sampai ke barat, dan memenuhi bumi. Generasi ini akan menjangkau banyak orang. Generasi ini akan menjangkau, mengangkat generasi lainnya. Generasi ini akan dikenal dengan generasi prajurit Allah, seperti Yeremia pada zamannya. Yes, akan lahir generasi ini di sekolah-sekolah, akan lahir generasi ini di kampus-kampus, generasi yang berjalan dari kekudusan kepada kekudusan, generasi yang tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Generasi ini namanya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara nikmati dengan Tuhan. Saudara lanjutkan hubungan saudara dengan Tuhan. Nanti tepat jam 10.01 kita akan kembali lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya akan pimpin selanjutnya. Kita bisa menikmati dia. Saudara mau break sebentar atau saudara mau nikmati. It's your time. It's your time. Amin.
Kita lanjut ya. 10:01. Oh my God. Banjiri kami Tuhan. Banjiri kami Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, yes, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Yes Lord. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Menyembahmu. Oh
mengikuti. Sama-sama kita berdoa untuk bangsa ini. Berdoa supaya terjadi kegerakan di bangsa ini. Terjadi kebangkitan di bangsa ini. Indonesia baru. Indonesia baru. Mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Berdoa bagi Indonesia. Selamatkan
Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, oh Sulawesi, semuanya lawat, lawat dari Sabang sampai Merauke, lawat, 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 dalam nama Yesus, lawat, darahnya, airnya, udaranya, penduduknya, semuanya bersuka cita memuji Engkau ya Tuhan. Mazmur 91 terjadi atas Indonesia, terjadi atas Indonesia, terjadi atas Indonesia. Tiga generasi, tiga generasi, orang tua, orang muda, anak-anak, lawan. Yes, 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 yes. Kami lepaskan berkat untuk Pulau Bali. Berkat untuk Pulau Bali. Berkat untuk Pulau Bali. Terjadi kekerapan yang baru di Pulau Bali. Bali. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sejahtera, Bali sejahtera. Ya Roh Allah ya Sang. Firman Tuhan berkata kita akan jadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Mari kita mulai berdoa untuk setiap keluarga kita. Ya. Ya. Saudara yang berada di rumah berdoa buat keluargamu, supaya mereka tidak terluput, Yes. tapi mereka masuk dalam agenda Bapa pada zaman ini. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaksana firman Tuhan. Yes, yes, yes. Berdoa. Ya. Hurya Berdoa buat keluarga, keluarga. buat keluarga kami Tuhan. Keluargaku. Yes, yes. Terus mengalami pemulihan. Terus ya Tuhan. Terus, 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 terus. Yes, yes, yes. Orang tua, abang, adik, keponakan, om, tante, opa, oma, semua mengalami lawatan Tuhan. Semua mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Yang belum diselamatkan, selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan, selamatkan. Yang belum percaya, selamatkan Tuhan, selamatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu kita akan jadi saksi Tuhan di Yudea. Orang-orang percaya yang ada di bangsa ini atau dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang Kristen yang pada saat ini belum kenal Tuhan. Orang-orang Kristen yang masih saat ini masih terikat di dalam dosa, terikat oleh ikatan iblis. Kita berdoa buat mereka, supaya mereka juga menjadi bagian keselamatan oleh Tuhan. Oh, Bapak, kami berdoa, Kami berdoa buat setiap orang-orang Kristen. teman-temanku yang Kristen, Angkatkan kami Tuhan. orang-orang Kristen yang ada di luar sana yang belum sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari berdoa untuk mereka yang belum percaya kepada Yesus, Yes. supaya mereka juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang belum kenal Tuhan. Bapa, kami minta pelayanan malaikat-Mu. Yes. Kami berdoa Tuhan Yesus menampakkan pribadi-Mu.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pengawasan bawa buat anak-anak mereka di Pulau Bali, di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke seluruh dunia Tuhan. Berdoa buat bangsa-bangsa yang lain supaya mereka juga mengalami itu, mengalami hal yang sama. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh bangsa Tuhan Yesus, Korea Utara, India, Cina Tuhan Yesus, Urabaya sekarang di Arab Saudi itu, Turki, Pakistan, oh Rabaya Setera Rabaya Takasa Takar Rabaya Belanda, seluruh Eropa, lawat Tuhan Yesus, lawat Tuhan, lawat, supaya terjadi transformasi Tuhan, transformasi, Australia, Selandia Baru, selamatkan Tuhan Yesus. Seluruh Asia, Afrika, yes, seluruh benua Amerika, benua Eropa, orang bahasa Takaraba. Terjadi kegerakan ilahi Tuhan. Tuhan melintas seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Bapa, kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus atas kota kami, atas Pulau Bali, atas Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk gereja yang berada di bawah Rayong 5 Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Hernadi dengan 2 wakilnya dan seluruh gembala-gembala yang ada. Yes. Kami menjadi bagian dalam pelaksanaan firman Tuhan. Amin. Begitu juga dengan gereja-gereja interdenominasi Yes. yang menangkap kegerakan ini. Yes. Mereka akan menjadi pelaksana firman-Mu. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi melanda mereka. Mengubah paradigma. Membangkitkan semangat mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa seperti kisah para Rasul 4, seperti doa jemaat ayat 23 sampai 31 itu terjadi dalam kami. Tanda-tanda heran menyertai kami mulai hari ini. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, supaya setiap lutut tertolong tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan penghargaan kepadamu.
Dan hati kami bersuka karena Tuhan hari ini, karena Roh-Mu sudah tercurah atas kami. Yes. Kau kembali memenuhi kami, Yes. sehingga kami memiliki sebuah gairah yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kau sudah membaptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka karena Engkau. Amin. Dan bukan hanya itu, kami percaya Engkau pun bersuka karena kami. Yes. Dan hatimu bersuka karena aku. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat ibadah ini. Kami berterima kasih buat doa-doa yang Kau sudah dengar dan jawab buat kami semua, buat bangsa kami, buat gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang luar biasa. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang terus lagi sedang asik bersama dengan Tuhan. Berkati mereka, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini sembah kami, ini puji kami, ini hormat kami. Anak-anak-Mu yang melayani hari ini, Bapak berkati mereka. Berkati worship leader, singers, para pemusik. Berkati umat-umat-Mu yang berada di studio ini. Berkati studio ini. Berkati Tuhan. Terima kasih buat bulan Mei yang luar biasa. Kami siap masuk bulan Juni dengan satu cara pandang yang berbeda, dengan satu semangat yang sudah dipulihkan Tuhan, dengan pengurapan yang bersama dengan Tuhan. Kami berkata, kami siap masuk dalam dimensi yang baru ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan akhiri. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.